bagaimana perkembangan itu baru? Apakah kalian sempat menggunakan kata kunci istirahat itu saat mulai rasa emosi? Ya, sempat kami pakai itu tadi. Ada sekali waktu saya mulai emosi, sekali lagi waktu melihat dia terkenal. Dan kami betul-betul jeda terus ngobrol lagi setelahnya. Awalnya canggung, tapi ternyata terus. Luar biasa, itu kemudian yang sangat berarti. Artinya kalian mulai membentuk kebiasaan komunikasi yang sehat dan sadar emosi. Nah, hari ini kita akan fokus mengidentifikasi pola konflik yang sering berulang dalam hubungan kalian. Nah, dan mengenali harapan kalian terhadap peran pasangan. Tujuan adalah konflik tidak terus mengulang pola yang sama, dan kalian juga bisa memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pasangan satu sama lain. Baik. Saya ingin memulai dengan pertanyaan. Kita mulai dari ibu dulu ya. Nah, kalau kamu perhatikan konflik antara ibu dan bapak, biasanya dimulai dari situasi seperti apa? Biasanya berawal dari komunikasi kayak soalnya berawal dari hal kecil seperti soal anak, atau pas saya minta bantuan sesuatu tapi dia terlihat sulit atau Nah, bapak ada sudut pandang apa yang biasanya muncul ketantangan kalian itu? Ya, karena saya belum kerja itu, belum sempat istirahat. Sudah ditanyakannya atau diminta ini itu, ya. Saya merasa seperti belum sempat napas, jadi gitu. Menarik. Nah, jadi pola di sini yang pertama itu ibu ingin hubungan langsung, tetapi kedua bapak merasa siap secara fisik maupun mental. Nah, ibu ketika mau melihat bapak tidak langsung menanggapi apa yang ibu rasakan. saya merasa diabaikan Bu, kayak saya ini cuma pembantu rumah tangga, bukan partner hidup. Ibu bapak ketika bapak merasa langsung ditodong permintaan sepulang kerja, bagaimana perasaan bapak? Ya, perasaan saya merasa saya dianggap tidak capek, dan saya merasa telah atas perbuatan yang tidak saya lakukan. Nah, di sini saya melihat bahwa kalian itu saling memberikan pengakuan. Ibu ingin dihargai atas peran dan kelelahan mengurus rumah dan anak, dan sementara bapak tidak ingin diakui bahwa bekerja juga melelahkan. Namun karena pola komunikasi yang belum sinkron, ingin berubah menjadi sasaran atau diam, mengakibatkan konfliknya berulang. Nah, sekarang saya ingin mendengar dari kalian apa yang kalian harapkan dari pasangan, khususnya dalam peran sebagai suami atau istri. Untuk kalian terlebih dahulu, kita mulai dari Bapak ini lebih sigap, lebih terlihat, misalnya soal anak atau sekedar membantu membereskan rumah. Saya lebih merasa tidak sendirian, dalam urusan rumah tangga itu. Nah, untuk bapak bagaimana kalau mendengarkan istrinya berharapan kayak gini? Saya sih paham, dan saya tahu saya kurang dari situ. Saya ingin bisa bantu, tapi kadang energi itu habis duluan gitu. Nah, tapi saya siap belajar atau waktu lebih baik. Nah, sekarang apa harapan terhadap ibu? Nah, saya ingin ibu tuh bisa memberikan waktu lebih dalam ya, setelah saya pulang. Mungkin 30 menit lah untuk mandi atau dulu ya, sebelum diajak ngobrol panjang. Saya bisa terima itu Bu, asal dia memang menepati, jangan habis 30 menit malah hanya beda terus. Setuju, kita buat aturan yang adil saja. Nah, baiklah. Nah, sekarang saya ingin kalian membuat satu komitmen kecil untuk 1 minggu depan yang realistis, yang bisa dipantau apa yang ingin kalian sepakati.
Saya akan membuat 30 menit setelah Bapak bilang sebelum meminta bantuan dan berbicara melalui. Saya akan membantu membersihkan ruang tamu dan setiap orang minimal 15 menit. Nah, luar biasa. Saya suka bahwa kalian membuat komitmen yang spesifik dan bisa dipraktikkan untuk membangun kebiasaan baru dalam komunikasi dan peran. Nah, hal ini kita dapat mengenali pola konflik berulang yang sering muncul saat mengenali harapan kalian terhadap peran pasangan. Kita juga berhasil membuat komitmen kecil yang bisa jadi fondasi kerjasama yang sesuai untuk tugas mingguan. Nah, itu pertama itu lakukan komunikasi yang kecil buat kalian berdua. Yang kedua itu catat 2 hal apa yang berhasil, apa yang masih sulit. Yang ketiga, perhatikan perubahan emosi kalian saat konflik mulai muncul. Sebelum kita akhir, bagaimana perasaan kalian setelah sesi ini? Saya merasa benar. Terus saya mulai sadar mungkin saya terlalu menuntut waktu Bapak. yang mudah. Saya juga lebih mengerti cara menyampaikan tanpa harus membuat ibu pun merasa lebih baik. Nah, itu refleksi yang sangat baiknya. Saya harap kalian terus melangkah maju. Nah, kita melanjutkan sesi keempat di hari dan waktu yang sama. Bagaimana Pak? Insya Allah siap. Baik, pertemuan hari ini kita tutup. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Mari kita